Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan Dapodik 2023. Oke, hari ini kita bahas terkait pada menu sarana dan prasarana. Oke, teman-teman, silahkan langsung buka aplikasi Dapodik, kemudian kita ke bagian tanah dan bangunan. Nah, jadi teman-teman yang belum ada data tanah ataupun data bangunan ini silahkan ditambah ya. Jadi untuk data bangunannya tanahnya itu bisa ditambah. Kemudian silahkan pilih jenis prasarananya adalah tanah. Jadi disesuaikan dengan nama tanahnya ya. Jadi kalau memang tanahnya itu miliknya misalkan Bapak Ibu satuan pendidikannya menumpang pada tanah yang lain ya. Misalkan tanah masjid ya. Misalkan tanah di tempat satuan pendidikan Bapak Ibu itu tanah masjid ya, ataupun diberikan sesuai dengan nama tanahnya. Kalau memang tanahnya milik siapa gitu, dibuat tanah milik bla 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 ya. Jadi disesuaikan dengan data sertifikat tanahnya. Kemudian nomor sertifikat tanah, kemudian panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian luasnya berapa, kemudian luas lahan tersedia. Artinya luas lahan yang belum dipakai pada pendirian bangunan ataupun pendirian sekolah tersebut ya. Jadi ada luas luas lahan yang dipakai oleh sekolah tersebut, kemudian ada luas yang tersedia ya. Kemudian silahkan masukkan kepemilikan tanahnya, apakah sewa, pinjam, atau bukan milik. Jadi disesuaikan, kalau memang bukan milik maka dipilih bukan milik ya. Artinya sekolah tersebut belum memiliki tanah, dan ini penting ya. Kemudian keterangan tanah. Nah, kalau memang ada keterangan-keterangan yang perlu ditambah terkait dengan tanah ini ya, misalkan tanah hibah ataupun tanah apa, keterangannya dibuat di bagian keterangan tanah ya. Jika Bapak Ibu kurang mengerti terkait dengan formulir tanah ini, silakan klik di bagian tanda tanya ini. Silakan Bapak Ibu baca kembali terkait dengan item-item informasi yang ada di bagian ini. Kemudian silakan klik simpan, nanti akan tersimpan seperti ini ya. Dan kemudian nanti Bapak Ibu ketika akan mengedit data bangunan, pastikan klik dulu di bagian tanah, nanti akan terbuka item pengisian data bangunan. Nah, untuk menambah bangunan itu silakan Bapak Ibu klik bagian tambah, kemudian pilih jenis prasarananya adalah bangunan. Kalau memang ada beberapa bangunan kelas ataupun bangunan yang lain, silakan Bapak Ibu pilih pada opsi yang ada di bagian ini. Kemudian namanya apa, panjang lebarnya berapa, kemudian luas tapak bangunan ya. Jadi luas tapak bangunan itu luas tapak semua bangunan yang didirikan. Jadi berapa jumlah keseluruhan luas tapak bangunannya. Nah, jadi silakan lengkapi ya. Kemudian kepemilikannya kalau memang bukan milik disesuaikan, nilai perolehan asetnya ketika bangunan itu didirikan ya, baik itu oleh dinas ataupun oleh kementerian, dan perolehan dari di luar itu nilai perolehan asetnya ditulis. Misalkan pendirian bangunan itu habis totalnya 22 juta ataupun 220 juta dan sebagainya, itu ditulis di bagian ini sesuai dengan laporan DAK-nya ataupun sesuai dengan anggaran yang dihabiskan untuk membangun bangunan tersebut ya. Kemudian lantainya ya. Dan lantai maksudnya ini kalau memang ada lantai 1, lantai 2 ditulis di bagian ini. Kemudian tahun pendiriannya ya. Kemudian keterangan bangunan. Nah, kalau memang ada hal-hal terkait dengan keterangan bangunan bisa ditambahkan di bagian ini. Kemudian tanggal pemakaian, dari tanggal kapan bangunan ini dipakai. Kemudian di sini juga ada informasi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti di bagian ruang ya, kita akan menambah yang namanya ruang kalau memang belum ada ruang. Nah, untuk menambah ruang, klik di bagian ini. Nanti ruang tersebut berada di ruang mana? Misalkan ini ruang kelas ya. Jadi kalau dipilih di bagian ini, di item atas ini adalah ruang kelas, maka ya ketika kita tambah adalah dia ruang kelas, jadi bukan ruang lain. Dan ketika kita klik di bagian ruang capsek, kita klik tambah, itu yang akan kita tambah adalah ruang guru atau ruang capsek ya. Nah, jadi seperti itu dia per item di bagian ini. Dan ketika teman-teman klik di bagian ruang kelas, klik tambah, di sini teman-teman harus menentukan yang namanya bangunan mana ya. Jadi kelas itu berada di bangunan mana. Makanya
ketika Bapak Ibu memberikan nama bangunan, pastikan bangunan tersebut jelas. Misalkan bangunan 1 ya. Seperti ini, misalkan di bangunan 1, maka kode ruangnya bisa ditambah ya, B1 R1 ya, yang berarti ruang tersebut ada di bangunan 1 ya, kemudian R1 itu berarti ruangannya ruangan pertama. Jadi seperti itu cara menambah kode ruang ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nama ruangnya misalkan ruang berapa gitu. Kemudian registrasi uang, kalau ruang ya, gunanya ini untuk menandakan perbedaan ruang antara ruang satu ke ruang yang lainnya. Itu maksudnya registrasi ruang. Misalkan Bapak Ibu buatnya misalkan ruang mawar gitu, ataupun ruang apa gitu ya. Jadi kalau memang ada urutannya di bagian ini juga bisa dibuat. Dan kemudian panjang lebarnya, luas ruangnya berapa, kapasitasnya kira-kira berapa orang yang ataupun berapa siswa yang bisa ditampung ya. Kemudian ini diisikan semua data-data ini. Selanjutnya diklik simpan. Nah, jadi nanti seperti saya bilang, nanti kode ruangnya akan seperti ini ya. Misalkan B1 ada di bangunan 1, berarti ada kelas 1A ya, seperti saya buat ini. Jadi seperti itu. Kemudian begitu juga dengan ruang guru, ditambah, kemudian ditentukan bangunan ke berapa, kemudian panjang lebarnya semua sama sampai semua di bagian ini. Dan kemudian di bagian alat ya, misalkan Bapak Ibu akan menambah data alatnya. Misalkan saya akan menambah data di bagian toilet ya. Nah, di bagian toilet, nah di sini sudah ada gayung. Jadi untuk mengaktifkan supaya ini menjadi putih ya, kita klik di bagian ini. Misalkan saya mau tambah bak air, kemudian klik di bagian ubah ya. Kita ketika klik simpan berarti data ini ada di sekolah kita ya. Jadi ini yang ada di bagian ini adalah standar alat yang tertera pada Permendikbud ya. Jadi silahkan teman-teman baca lagi terkait dengan Permendikbud standar nasionalnya terkait dengan toilet ya. Jadi di toilet itu harus ada gayung air, tempat bak air, kloset ya. Jadi itu yang wajib harus ada pada toilet. Nah, itu kenapa di sini adanya oren-oren ya. Jadi ini standarnya semua ya. Jadi standar ini sebenarnya harus terpenuhi ya pada satuan pendidikan. Kemudian untuk menambahnya klik simpan. Setelah klik misalkan tadi di sini klik simpan, kemudian klik ubah. Kemudian Bapak Ibu menentukan berapa kloset yang ada pada ruang tersebut. Nah, misalkan kalau ada 1, maka jumlah yang bisa dipakai berapa? Misalkan ada 2, maka jumlah yang bisa dipakai adalah 1 ya. Nah, jadi hitungan kloset ataupun hitungan toilet itu berada pada jumlah pintu ya. Jadi bukan jumlah bangunannya ya. Jadi jumlah pintu untuk toiletnya. Kemudian untuk menambah sarana, kalau memang Bapak Ibu memiliki alat ya dari yang ada ini, kemudian Bapak Ibu memiliki hal yang lain, itu bisa ditambah ya di bagian ini. Dan kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan lakukan validasi kembali untuk melihat yang namanya invalid di bagian sarpras ya. Nah, jadi kalau memang belum seperti ini ya, misalkan ini kondisi, berarti kita harus memperbaiki kondisi. Nah, jadi setiap ruang saat ini kondisi ruangnya sudah dapat kita perbaiki ya. Misalkan ini ruang 1A, saya akan perbaiki kondisinya. Jadi sini ada sedikit perbedaan dari versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya mungkin terlalu sulit untuk Bapak Ibu pahami, tapi di sini sudah ada yang namanya rank klarifikasi tingkat kerusakan. Nah, yang berarti dari 1% sampai 30% itu adalah rusak ringan. Kemudian dengan rank 31% sampai 45% itu adalah rusak sedang. Kemudian kalau rusak berat itu berarti dari ranknya 46% sampai 100%. Nah, jadi silahkan diklarifikasi terkait dengan data ini. Misalkan saya akan membuat rusak ringan, jadi pastikan kalau memang Bapak Ibu tidak ada kerusakan bangunannya, itu memilih opsi yang pertama, rusak ringan. Jadi 1% sampai 30%. Nah, misalkan Bapak Ibu tidak ada kerusakan, bisa dibuat sekitar 5% ya. Kemudian klik simpan dan tutup. Jadi seperti itu kalau memang tidak ada kerusakan. Tapi kalau memang ada kerusakan, itu disesuaikan ya.
dengan tingkat kerusakannya. Kalau memang itu kira-kira rusak sedang, maka dipilih opsi yang kedua, harus diisi 31% ke atas sampai 45%. Jadi sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Itu kenapa tidak ada lagi kondisi di bagian bangunan. Di sini dikonfirmasikan bahwa jika ruang kelas itu rusak, maka otomatis satu bangunan itu harus direhab ya. Jadi seperti itu. Maka dianggap rusak jika memang ruang tersebut rusak, maka bangunan itu dianggap rusak juga sesuai dengan kondisi kelasnya. Ya, jadi itu yang membuat sehingga tidak ada lagi yang namanya input kondisi bangunan, tapi ada di ruang kelas. Oke, kemudian kita kalau memang tidak ada kerusakan kita buat 5% aja ya. Jadi semua kondisi ruang yang ada itu harus dimasukkan datanya ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu video singkat dari saya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kalau jika memang ada pertanyaan dan lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Saya Pak Muludiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.